Kan kemarin kan saya Dok, pakai handphone nggak dok kamu dok? Pakai. Ya udah saya matikan sebentar. Halo. Kenapa Sudah. kenapa ya? Kan saya Suaramu pedot-pedot ya? di mana? Inggris. Saya suaramu pedot-pedot dok. Apa? Siapa sing dikunci Inggris? Halo. Iya. Begini, saya kan dapat kiriman paketan. Nah, di dalam paket itu ada bagian, ada jam dan ada HP, ada uangnya. Nah, di situ tuh sampai di Indonesia kena bea cukai. Oh. Kan? Piro kena bea cukai berapa? Totalnya itu 26 juta. Oh. Nah, setelah kena bea cukai 26 juta. Iya. Oke. Tapi nomor setelah saya pembayaran 26 juta, nomor ekspedisi yang meminta uang ke saya ini sampai sekarang itu malah nggak aktif gitu. Nah, saya mau tanya, benar nggak itu barang itu ada maksudnya benar nggak bea cukai meminta aku sebesar itu gitu loh Miss. Kalau nggak berarti kan saya kena tipu. Oke, pertanyaannya kenapa kamu nanya setelah kamu mengirim uang 26 juta dok? Dari kemarin itu saya udah nanya kalau emang itu benar. Nanyanya ke siapa? Kenapa nggak nanya sama Miss Yudi? Saya itu chattingannya dia. Sebentar, pertanyaan saya sebentar. Kenapa nggak langsung nanya sama Miss Yuni? Kenapa kamu nanya sama dia? Chattingannya pasti memuaskan dong. Kan yang kirim barang pacarmu toh? Iya. Pacarmu kan? Yang dari Inggris kan? Iya. Oke. Berapa lama kamu kenalan sama kunci Inggris ini? Bukan 3 bulanan. Kan pernah ketemu di sini sekali. Terus dia kan kerja ke Inggris. Saya tanya kamu sekali lagi. Kamu pernah ketemu sama dia? Karena kalau kamu nipu saya, sebentar. Kalau kamu nipu saya pernah ketemu sama dia atau enggak, itu beda. Itu saya bisa minta bantuan ke bea cukai. Tapi kalau kamu nipu saya nggak akan bantu. Enggak, saya nggak nipu. Saya pernah ketemu sama dia? Pernah sekali. Fotonya mana? Saya kasih fotonya. Saya kirim ke Miss Yuni. Sekarang. Foto bareng, videonya juga saya minta. Kalau foto bareng nggak ada, Miss. Cuman fotonya dia saja. Loh, ya ngapain? Saya butuh bukti. Karena kemarin bea cukai nanya sama saya. Kalau ada mbak yang kenalan sama kunci Inggris, bilang pernah ketemu, butuh videonya atau fotonya. Makan di mana kita cek, kamu di mana, restoran mana, di hotel mana ketemuan, kita cek pakai Google apakah benar kamu pernah ketemuan. Karena gini mbak, kalau kamu pernah ketemuan sama dia, paspornya dia kita pasti tahu, bea cukai bisa ngecek. Makanya saya nanya kamu sekali lagi, pernah ketemuan sama enggak? Karena beda. Oke, kalau pernah ketemu ya udah, ya juga nggak akan bisa bantu juga. Ya udah, berarti kamu nggak ketipu, bener loh kamu. Kalau misalnya nggak ketipu, kenapa dari kantor? Saya nggak akan jawab mbak, makanya saya nanya sama kamu. Saya butuh bukti kalau kamu ketemu videonya atau fotonya. Foto rangkul-rangkulan kamu bareng. Enggak. Salaman minimal, di hotel mana, di restoran mana? Enggak ketemu di hotel, di jalan nih. Masa uang bule nemoni awakmu di jalan? Enggak, yang bener aja. Saya pertama kenalan itu di jalan waktu itu. Masa toh mbak, samain perempuan, saya perempuan loh mbak. Nggak usah, saya sudah bilang, kalau kamu jujur, tak tutui dalan nih. Nek kamu nggak jujur, nggak iso saya. Bule kok kenalan di jalan-jalan piye toh iki kok? Gak usah gitulah. Jujur loh. Cetanmu pertama kali itu ngomong apa? Kamu kenal di media sosial. Saya tidak ingin, saya mengedukasi tapi saya ditipu, nggak mau. Karena saya sudah pernah konfirmasi sama bea cukai. Dan saya akan ceritakan. Karena ini kamu bukan yang pertama gitu loh, ngakunya kenalan, sudah ketemu. Enggak gitu konsepnya. Paham nggak maksud saya? Kalau kamu mengakuinya, saya enak ceritanya gitu loh. Baiklah Miss, kenalnya di sosmed. SMS-an, DM-an. Iya. Terus habis itu pindah ke WA. Iya. Oke. Setelah itu dia berjanji kirim perhiasan ke kamu, tas ke kamu. Iya.
Bener nggak? Iya. Oke. Kenapa Miss Yuni sudah tahu semua ceritanya? Kalau kamu nipu Miss Yuni percuma. Kamu bilang pernah ketemu sama Maaf, dia. Miss. Nggak apa-apa. Saya malu. Nggak apa-apa. Karena saya tahu. Karena kamu ketemuan sama dia itu nggak mungkin. Sindikat itu nggak akan ketemuan. Pertama dia DM pakai bahasa Inggris. Kamu mungkin nggak pernah teleponan. Kalaupun teleponan itu bahasa Inggrisnya Yuno Dono Adeno Kasino Indro. Itu bahasanya kayak gitu. Nggak jelas. Dari DM pindah ke WA, habis itu jatuh cinta. Habis itu dia kirim barang terus kena bea cukai. Karena saya sudah ngikutin dan saya sudah bilang saya sudah ditantang oleh mereka, Mbak. Kenapa? Karena mereka akan membuat kamu malu supaya nggak jujur agar orang lain juga menipu sayang. Dan saya katakan itu adalah penipuan. 100% penipuan. Karena bea cukai itu tidak melalui rekening. Dia itu dari billing. Ngerti nggak? Paham maksud saya? Paham. Jadi intinya 100% kamu ditipu. Kenapa saya bilang kamu ditipu sama kunci Inggris? Ngerti nggak saya? Padahal video saya yang sama bule kunci Inggris itu, saya sudah ingatkan berkali-kali. Dan kamu posisinya ada di Hong Kong? Iya. Iya. Karena sasaran mereka ada kalian. Kalau kalian sering lihat Facebook saya, YouTube saya, kalian akan tahu kok. Nomor-nomor kalian itu sudah di-set. Saya share kok sama kalian semua. Bener nggak sayang? Kamu sudah ngikutin Miss Yuni dari kapan? Enggak, saya baru Baru kenal Miss Yuni ya? saya ngikutinnya di TikTok, Miss. Iya, baru atau lama sayang? Saya baru kok. Oke, berarti kamu kenalan sama kunci Inggris ini berapa lama sayang? 3 bulan. 3 bulan? Oke. 3 bulan atau 1 minggu? 3 bulan. Oke. Karena pertama kali itu dia kirim paket itu minta tebusan pertamanya itu 6 juta aku bilang nggak ada, langsung aku undur nih sebulan. Nah saya dihubungi di chat terus habis itu berarti ini totalnya kamu habis 26 juta Ndok? Iya, totalnya. Terus habis itu habis ngasih 6 juta terus 6 juta katanya kenapa kamu nggak bilang kalau di dalam paket itu ada uangnya, katanya gitu. Nah saya mana tahu, kan aku bilang gitu. Terus di bandara bea cukai pokoknya kena mesin itu kalau di dalamnya ada uangnya, terus kena denda bea cukai sebesar 10 juta terus transfer, kalau enggak nanti berurusan sama polisi lah. Saya kan takut nih kalau berurusan sama polisi, akhirnya saya transfer lah itu 10 juta. Oke. Nah, setelah kita transfer 10 juta kok masih ada lagi minta bukti. Ceritanya tuh kalau misalnya penukaran uang ke bank harus ada surat itu. Nah, minta lagi 10 juta itu. Nah, setelah saya transfer 10 juta, dia langsung nggak aktif gitu loh. Kan dia ngancamnya ini urusan sama polisi gitu lah. Saya takut, Miss. Sedangkan di situ kan ada alamat rumah saya. Nah, itulah bahayanya sayang. Kalau kamu ngikutin kontennya Miss Yuni, kamu nggak akan memberikan alamatmu pada siapapun. Ngerti nggak? Oh, Miss. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena kamu kan nggak tahu. Jadi nggak usah takut, mereka cuma ngancem aja. Mereka nggak bisa melakukan apa-apa kok. Ngerti nggak? Tapi kan dia sayang uangnya, Miss, 26 juta. Iya, siapa suruh kamu kenalan sama bule? Ya maaf ya, ini sih saya akui ke polosan kegoblokan saya di situ, terlalu percaya. Enggak, kamu nggak goblok sayang. Kamu nggak saya goblok. baca chattingannya loh, saya baca chattingannya dari si ekspedisi itu meyakinkan, terus saya dikertak mau dilapor polisi. Di situ saya kan takut gitu. Makanya kan saya selalu bilang, siapapun kalian yang diancam sama polisi, sama bea cukai, telepon saya. Saya akan konfirmasi apakah benar polisi akan mengancam sipil. Apakah benar bea cukai akan mengancam sipil. Siapapun kalian. Jadi saya bisa konfirmasi nih sama dirutnya bea cukai atau sama Pak polisinya langsung. Ngerti enggak?
Jadi itu penipuan saya. Udah penipuan itu. Jadi bagi siapapun yang punya pacar atau apa terus tiba-tiba diancam mau dilaporkan polisi, tiba-tiba dapat bea cukai atau apapun, telepon saya. Saya akan tanyakan itu ke pihak bea cukai ataupun ke polisi. Konfirmasi ke saya. Jangan ngasih uang dulu. Jangan ngasih uang dulu ke penipu-penipu tersebut. Telepon saya. Kalau belum bisa telepon saya, telepon saya. SMS saya, telepon saya, SMS saya, telepon saya, SMS saya. Artinya jangan kirim uang sebelum saya bilang itu benar bea cukai. Karena bea cukai tidak pernah minta uang seperti itu. Ngerti nggak? Jadi intinya jangan pernah percaya kalau ada orang ngaku-ngaku bea cukai. Telepon saya akan cari di rootnya untuk memastikan apakah itu benar bea cukai atau bukan. Ngerti? Ngerti, Mas. Iya, jadi paham nggak sekarang apa yang saya maksud? Paham, Mas. Kira-kira itu bea cukai atau bukan? Ya, berarti penipuan. Betul, 100% penipuan. Berarti ya tidak ada harapan uang itu kembali, Mas. Tidak ada. Itu kalau misalnya dilacak nomor rekening bisa nggak ya, Nggak Mas? bisa, itu harus laporan polisi, harus ini, harus itu. Ntar malah kamu kena tipu lagi itu sama kayak ibu-ibu itu. Jangan percaya lagi. Udah jangan percaya lagi. Kalau kamu tiba-tiba nanti dihubungin sama orang, oh iya mbak, gini loh mbak, saya tuh dari tim yang bisa menagih utang, kita bisa menyelesaikan, kita bisa membantu. Oh itu jangan percaya, nggak ada. Uang itu sudah dimakan sama scammer itu nggak bisa diambil, ngerti nggak? Ngerti, Mas. Jangan percaya kalau ada orang mau bilang bantu kamu, kalau scammer ini udah nggak bisa diapa-apain. Ngerti? Ngerti, Mas. Tapi kamu nggak lepas baju kan? Enggak lah, enggak, Mas. Karena ada yang uangnya hilang, lepas baju juga. Berarti kamu masih untung. Enggak, Mas. Masih untung. Ada yang lain lagi? Enggak, Mas, cuman itu. Jadi nonton terus ya, nonton terus channelnya Miss Yuni agar kamu terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh para penipu. Ya, paham ya sayangnya? Baik, Mas. Oke, I love you, bye bye. Sudah ditipu, baru cari Miss Yuni. Angel. Apa mbak? Oi, oi.